Halo para penonton yang budiman, selamat datang di channel kami yang penuh dengan pengetahuan dan misteri. Di ruang maya ini, kita bertemu lagi untuk mengungkap cerita-cerita yang tersembunyi di balik lipatan sejarah dan kepercayaan. Hari ini, kita akan membahas sebuah misteri yang telah lama menjadi pembicaraan hangat di kalangan pencinta sejarah dan spiritualitas Nusantara, yaitu tentang Satrio Piningit, sebuah nama yang bagi sebagian orang mungkin terdengar asing, namun bagi yang lain, merupakan sebuah harapan yang menjanjikan perubahan. Satrio Piningit, sosok yang konon akan muncul di saat dunia sedang dilanda kekacauan, membawa cahaya di tengah kegelapan. Apakah Anda pernah mendengar tentangnya? Apakah Anda salah satu dari sekian banyak yang menantikan kedatangannya? Atau mungkin Anda masih bertanya-tanya, siapakah sebenarnya Satrio Piningit ini? Dalam perjalanan hari ini, kita tidak hanya akan membahas siapa dia, tetapi juga akan mencoba memahami, apakah dia sudah berada di antara kita? Apakah dia sudah berjalan bersama kita tanpa kita sadari? Misteri ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga sebuah pencarian akan identitas dan makna yang lebih dalam. Mari kita selami lebih dalam. Mari kita buka lembaran-lembaran sejarah. Mari kita dengarkan bisikan-bisikan tradisi. Dan mari kita temukan petunjuk-petunjuk yang mungkin telah terlewatkan oleh mata dan telinga kita. Bersama-sama, di sini, di channel ini, kita akan mencoba mengungkap Satrio Piningit, apakah dia sudah berada di antara kita? Di tengah-tengah kita, tersembunyi sebuah ramalan yang telah turun-temurun, mengalir dalam darah dan napas kebudayaan Jawa, sebuah ramalan tentang kedatangan seorang pemimpin yang disebut Satrio Piningit. Sosok ini bukanlah sembarang pemimpin, melainkan seseorang yang diprediksi akan muncul di saat-saat genting, di akhir zaman, ketika bumi dan manusianya berada pada titik terendahnya moral dan kearifan. Satrio Piningit, yang dalam bahasa Jawa berarti pahlawan tersembunyi atau ksatria yang terpendam, digambarkan sebagai orang yang memiliki kebijaksanaan tinggi, kearifan yang mendalam, dan karakter yang luhur. Dia adalah simbol harapan, pembawa perubahan besar bagi masyarakat yang telah lama menanti keadilan dan kebenaran. Ramalan-ramalan Jawa, yang kaya dengan simbolisme dan filosofi, telah lama menyimpan cerita tentang Satrio Piningit. Dikatakan bahwa dia akan muncul dari tempat yang tidak terduga, membawa cahaya di tengah kegelapan, dan akan dikenali bukan melalui tampangnya, melainkan melalui tindakan dan kata-katanya yang penuh dengan kebijaksanaan. Dia tidak akan mencari kekuasaan untuk diri sendiri, tetapi kekuasaannya akan diberikan oleh rakyat yang melihat dan merasakan kebenaran dalam jiwa dan ajarannya. Satrio Piningit akan menjadi pemimpin yang membebaskan, yang mengajarkan kita untuk kembali kepada nilai-nilai luhur, untuk menghargai alam, dan untuk hidup dalam kesederhanaan dan keharmonisan. Dalam bagian ini, kita akan menggali lebih dalam tentang siapa sebenarnya Satrio Piningit ini. Apakah dia merupakan sosok mitos ataukah dia memang nyata? Apakah dia sudah berada di antara kita, menunggu waktu yang tepat untuk muncul? Atau mungkin, kita semua memiliki potensi untuk menjadi Satrio Piningit dalam kehidupan kita sendiri? Dalam setiap cerita rakyat, legenda, atau ramalan, selalu ada tanda-tanda yang mendahului peristiwa besar. Begitu pula dengan kisah Satrio Piningit, di mana alam dan masyarakat kita dikatakan akan memberikan isyarat-isyarat tertentu yang menandakan kedatangannya. Tanda-tanda ini bukan hanya fenomena alam yang langka, tetapi juga perubahan sosial yang signifikan, yang bersama-sama membentuk mozaik prediksi yang telah lama dinanti. Konon, alam akan memberikan isyarat melalui peristiwa-peristiwa yang tidak biasa. Bisa jadi itu adalah fenomena langit yang menakjubkan, atau perubahan pola cuaca yang drastis, yang seolah-olah alam sendiri sedang bersiap menyambut kedatangan sang ksatria tersembunyi. Ada yang percaya bahwa bintang-bintang akan bergerak dengan cara yang tidak terduga, atau mungkin gunung-gunung yang telah lama tertidur akan bangkit dari tidurnya. Di sisi lain, masyarakat kita juga akan mengalami gelombang perubahan. Tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit dikatakan akan terlihat dalam pergolakan sosial, di mana nilai-nilai lama mulai dipertanyakan dan digantikan dengan ide-ide baru yang lebih sesuai dengan zaman.
Mungkin kita akan melihat munculnya pemimpin-pemimpin baru yang membawa semangat perubahan, atau mungkin gerakan-gerakan sosial yang tumbuh dari akar rumput yang menggugat status quo. Budaya kita, yang kaya dengan simbolisme dan tradisi, juga akan memainkan peran dalam tanda-tanda ini. Dari seni, musik, hingga sastra, ekspresi budaya kita mungkin akan mengalami renaissance baru, di mana karya-karya yang terinspirasi oleh Satrio Piningit mulai bermunculan, mencerminkan harapan dan aspirasi masyarakat. Banyak yang percaya bahwa tanda-tanda ini sudah mulai muncul di sekitar kita. Mungkin kita sudah melihat beberapa di antaranya, atau mungkin kita masih menantikan tanda yang lebih jelas. Namun, satu hal yang pasti, tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit telah menjadi bagian dari percakapan kita, dari harapan kita, dan dari pencarian kita akan pemimpin yang akan membawa kita menuju masa depan yang lebih cerah. Kisah dan legenda yang mengitari Satrio Piningit bukan hanya sekedar cerita lama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka adalah benang merah yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, sebuah tapestri naratif yang kaya akan simbol dan makna. Dalam bagian ini, kita akan menggali lebih dalam ke dalam warisan budaya yang telah membentuk kepercayaan dan harapan masyarakat tentang kedatangannya. Legenda Satrio Piningit telah tertanam dalam budaya Jawa selama berabad-abad. Cerita-cerita ini tidak hanya diceritakan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tarian, wayang, dan seni rupa. Setiap elemen budaya ini membawa pesan tersendiri tentang sosok misterius ini, mengajarkan kita tentang nilai-nilai seperti kesabaran, keberanian, dan kebijaksanaan. Kisah-kisah ini telah mempengaruhi kepercayaan dan harapan masyarakat Jawa dalam banyak cara. Bagi sebagian orang, Satrio Piningit adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Bagi yang lain, dia adalah penerus tradisi spiritual yang mendalam. Dalam setiap interpretasi, ada harapan yang sama, bahwa kedatangan Satrio Piningit akan membawa era baru yang lebih baik. Dalam legenda Satrio Piningit, kita menemukan simbolisme yang kaya. Misalnya, dia sering dikaitkan dengan simbol-simbol alam, seperti gunung atau matahari, yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Dalam budaya Jawa, gunung mewakili kekuatan dan keteguhan, sementara matahari mewakili kejelasan dan pencerahan. Simbol-simbol ini tidak hanya memperkaya cerita, tetapi juga membantu kita memahami nilai-nilai yang diwakili oleh Satrio Piningit. Generasi muda, yang tumbuh dengan akses ke informasi yang luas, telah menemukan cara baru untuk menafsirkan dan menghubungkan dengan legenda Satrio Piningit. Melalui media sosial, diskusi-diskusi, dan penciptaan konten, mereka telah membawa narasi ini ke dalam konteks modern, menjadikannya relevan dengan isu-isu dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Kisah dan legenda Satrio Piningit telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Jawa dan terus mempengaruhi generasi saat ini. Mereka mengajarkan kita tentang pentingnya mempertahankan nilai-nilai luhur dan memberikan kita harapan bahwa pemimpin yang bijaksana dan adil akan muncul untuk membimbing kita. Ketika kita berbicara tentang Satrio Piningit, tidak lengkap rasanya tanpa menyertakan pandangan dari tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati. Mereka yang telah lama berkecimpung dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia, memiliki pandangan yang unik dan seringkali mendalam tentang sosok misterius ini. Salah satu tokoh yang paling sering dikaitkan dengan diskusi tentang Satrio Piningit adalah almarhum Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur. Gus Dur, dengan latar belakangnya sebagai pemimpin spiritual dan politik, seringkali memberikan komentar yang menyentuh aspek-aspek sosial, budaya, dan spiritual dari Satrio Piningit. Beliau tidak hanya melihat Satrio Piningit sebagai sosok dalam ramalan, tetapi juga sebagai simbol dari kepemimpinan yang berintegritas dan melayani rakyat. Gus Dur percaya bahwa Satrio Piningit adalah representasi dari pemimpin ideal yang akan muncul di saat yang tepat untuk membawa perubahan positif. Pandangan tokoh seperti Gus Dur tentunya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi publik. Komentar-komentar beliau seringkali memicu diskusi dan refleksi di kalangan masyarakat tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa ini dalam konteks kepemimpinan,
Apakah kita membutuhkan sosok seperti Satrio Piningit? Dan jika iya, apakah kita sudah siap untuk menyambutnya? Tidak hanya Gus Dur, banyak tokoh masyarakat lain yang juga telah memberikan pandangan mereka tentang Satrio Piningit, dari akademisi hingga seniman, dari politisi hingga pemimpin agama. Setiap orang memiliki interpretasi mereka sendiri. Beberapa melihat Satrio Piningit sebagai metafora untuk perubahan sosial, sementara yang lain mempercayai bahwa dia adalah sosok nyata yang akan muncul sebagai pemimpin. Pandangan tokoh-tokoh masyarakat ini sangat penting karena mereka seringkali menjadi cerminan dari aspirasi dan kekhawatiran masyarakat luas. Mereka juga berperan dalam membentuk narasi tentang Satrio Piningit yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana kita sebagai bangsa memandang masa depan dan kepemimpinan yang kita idamkan. Dalam pencarian kita akan Satrio Piningit, kita tidak hanya bergantung pada legenda dan ramalan, tetapi juga pada analisis mendalam dan diskusi yang kritis. Bagian ini akan membawa kita pada perjalanan intelektual untuk menelaah berbagai sumber dan pendapat, menimbang-nimbang bukti, dan mempertanyakan asumsi-asumsi kita. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah lama menggantung di benak banyak orang. Apakah ada kemungkinan bahwa Satrio Piningit memang sudah berada di antara kita? Kita akan memulai dengan menelaah berbagai sumber, dari teks-teks kuno hingga komentar-komentar modern, dari pandangan para ahli hingga opini masyarakat umum. Setiap sumber memberikan potongan-potongan puzzle yang berbeda, dan tugas kita adalah menyatukannya untuk melihat gambaran yang lebih besar. Apakah ada figur saat ini yang cocok dengan deskripsi Satrio Piningit? Kita akan melihat ke dalam dunia politik, sosial, bahkan spiritual untuk menemukan individu-individu yang mungkin memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan ramalan. Kita tidak mencari nama, tetapi karakteristik dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai yang diwakili oleh Satrio Piningit. Untuk melakukan ini, kita harus menetapkan kriteria tertentu. Apa yang membuat seseorang dapat dianggap sebagai Satrio Piningit? Apakah itu kebijaksanaannya, cara dia memimpin, atau mungkin dampak yang dia miliki terhadap masyarakat? Kita akan mengeksplorasi kriteria ini dan melihat apakah ada yang memenuhinya. Selanjutnya, kita akan membuka diskusi. Ini bukan hanya tentang mencari jawaban, tetapi juga tentang memahami pertanyaan itu sendiri. Apa arti Satrio Piningit bagi kita hari ini? Apakah kita membutuhkan sosok seperti itu dalam masyarakat modern? Diskusi ini akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang kita cari dalam kepemimpinan dan arah masa depan kita. Melalui analisis dan diskusi ini, kita mungkin akan menemukan bahwa Satrio Piningit bukanlah tentang satu orang, tetapi tentang semangat yang bisa ada dalam diri setiap orang. Mungkin, tanpa kita sadari, Satrio Piningit sudah berada di antara kita, dalam tindakan-tindakan kecil yang membawa perubahan positif, dalam kepemimpinan yang menginspirasi, dan dalam setiap usaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Terima kasih telah menonton. Apa pendapat Anda tentang Satrio Piningit? Apakah Anda percaya dia sudah berada di antara kita? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.